Wes ya? Start. Wes ya? Kameramen. Rolling. Action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini alhamdulillah kita bisa berkumpul atau bertemu dengan tamu undangan yang luar biasa pagi ini. Kembali lagi bersama saya Niko Rahmat Chandrana, dan alhamdulillah ada bintang tamu kita yaitu Ustadz Zulhimi. Karirnya untuk perkuliahan adalah S1 UIN dan alhamdulillah diberi kemudahan yaitu dapat beasiswa S2 UIN. Dan sekarang beliau bergelar magister apa, Ustaz? Pendidikan agama, pendidikan Islam. Pendidikan Islam, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas tentang ini, Ustaz. Perspektif Al-Quran dan hadis tentang akhlak yang tercela. Mulai dari curang, mencuri sama kikir, Ustaz. Curang, mencuri sama kikir. Iya, hampir mirip-mirip ya, Ustaz ya. Oh, katanya 5. 4 aja, Ustaz. 4. Curang, mencuri dan kikir. Iya. Satunya sama nanti korupsi. Korupsi itu kita pembahasan terakhir aja nih. Oke. Oke. Pertama curang gitu kan. Dari ada surat Al-Mutaffifin ayat pertama yaitu wailul lil mutaffifin allazina izzak talu alanna siyastaufun wa iza kaluhum awazanuhum yuksibun. Celaka bagi orang yang curang, dan yaitu orang apabila menerima takaran dari orang lain itu dicukupkan, tapi mereka dapat takaran itu mereka mengurangi. Saat ada kita beli kasarannya itu kita mintanya sepenuhnya, tapi waktu kita menjual kita dapatnya kita mengurangi. Nah, di sini kan kita di dunia yang tahun 2020 ini nggak hanya jual beli saja kan, Ustaz. Nah, di sini kalau dari surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 3 ini di dalam kehidupan sehari-hari ini apa, Ustaz? Apa masih berkecimpung pada ini jual beli saja atau meluasnya seperti apa, Ustaz? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sholatan natawakkalu bi jami' hajatina 'alaika wa ala alihi wa barik wasallam. Amma ba'd. Oke, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita masih bisa menikmati rahmat, karunia dan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, terima kasih saudara Niko atas kesempatan yang diberikan menanggapi tentang yang disampaikan tadi, bahwasanya akhlak itu kan ada 2. Yang pertama akhlak mahmudah atau yang biasa disebut akhlak terpuji. Ya banyak lah, jujur, terus mengendalikan diri, prasangka baik dan lain sebagainya. Kemudian sabar, sabar juga ya, tanggung jawab ya, banyak. Kalau itu diperinci, wah saking banyaknya ya kayaknya nggak cukup waktunya. Kemudian yang kedua adalah akhlak mazmumah atau biasa disebut dengan akhlak tercela. Yang tadi disampaikan sebenarnya banyak, sombong, terus mencuri, curang tadi, dengki, iri dan sebagainya. Oke, tadi terkait yang pertama yang panjenengan sampaikan tadi terkait curang. Kalau yang saya pahami, kalau curang itu kan sebenarnya melakukan sesuatu itu tidak sesuai dengan apa yang dia diterima. Contoh seperti ini, ketika sebenarnya curang itu bukan hanya
apa ya? Bukan hanya dalam segi perilaku saja, dan juga tidak hanya dalam bentuk jual beli saja. Contoh curang dalam segi ucapan. Itu contohnya adalah ketika ada unsur kebohongan, itu juga bisa dikatakan curang. Kemudian kalau tadi jual beli, ya tadi disampaikan dia dapatnya kalau memperoleh dicukupkan, tapi kalau dijual itu dikurangi. Nah, terus ada juga curang dalam segi umum. Kalau yang saya pahami, curang itu tidak jauh beda dengan yang namanya zolim. Menempatkan, memberikan sesuatu itu tidak pada takarannya atau tidak pada tempatnya. Itu yang pertama. Kemudian curang di sini adalah kita menzolimi orang lain yang sebenarnya itu menjadi hak orang lain. Lah katakanlah sebenarnya orang itu beli, katakanlah kalau tadi jual beli gula katakanlah 1 kilo harganya 10.000. Tapi ternyata yang kita berikan itu tidak sampai 1 kilo atau 1 kilo kurang, tapi dengan harga yang sama dengan 1 kilo itu. 1 kilo kurang 2 ons gitu ya, Ustaz? Bisa jadi. Makanya dianjurkan adalah kalau jual beli itu kita diusahakan dilebihkan sedikit saja. Karena apa? Kelebihannya itu bisa jadi kita niatkan untuk sedekah. Itu bisa menambah keberkahan dari rezeki yang diperoleh itu. Itu yang pertama. Kemudian tentang curang dalam segi umum. Kalau sebenarnya curang di sini adalah apa ya? Menzolimi orang lain. Contoh kita bermain aja ya. Kita katakanlah sepak bola atau futsal yang 5 katakanlah. Satu tim 5 orang. 5 orang ini ketika kita 2 tim sama-sama sebenarnya 10 orang. Kita sama-sama satu kelompok. Kemudian kita latihan untuk keseharian ya, katakanlah latihan. Terus 10 orang kan dibagi 2. Kalau yang curang adalah kita milih teman-teman yang pinter atau punya skill yang melebihi daripada yang lain. Terus yang lain tim satunya adalah diberikan bagi teman-teman yang skillnya ya rendah atau ya biasa saja seperti itu. Jadi kemudian maka permainan ini tidak seimbang. Maka dari itu ketika ada sebuah kecurangan itu pasti akan menimbulkan sesuatu yang tidak baik. Sebagai indikasi awal adalah tidak adanya keseimbangan dalam prosesnya. Itu ya. Untuk dalilnya yang tadi yang saya sampaikan salah satunya. Oke Ustaz. Ini kan ada beberapa faktor terbuat curang atau kita gara-gara sering dusta ya Ustaz. Sering dusta, berbohong, kata-kata yang tidak sebenarnya. Dari situ kita bisa berbuat curang. Karena satu kebohongan pasti akan diikuti oleh kebohongan-kebohongan yang lain, itu pasti. Contoh simpel seperti ini. Katakanlah kita baru datang. Katakanlah kita masuk kerja, kemudian kita datang terlambat. Ketika ditanya, loh kenapa kok terlambat? Padahal cerita jujurnya adalah katakanlah dia itu mungkin ketiduran atau masih ada hal-hal yang menjadi kendala. Contoh masih masak, kan bisa saja. Kemudian ditanya baru datang telat ya. Loh kenapa kok terlambat? Ini tadi bannya bocor terus saya nuntun dari sana kira-kira 2 kilometer. Kemudian setelah saya nemukan ternyata nambalnya lama dan sebagainya sehingga saya terlambat kurang lebih sampai 2 jam. Nah, satu kebohongan nih bahwasanya itu dia itu bannya nggak bocor, tapi diiringi oleh kebohongan-kebohongan yang lain seperti itu. Dan kalau diteruskan macam-macam, ya. Itu contoh tadi kalau semuanya dia ketiduran telat. Kemudian ditanya dia, "Loh kenapa kok
bannya bocor, padahal dia ketiduran lah. Terus nggak ada yang terus karena nggak ada yang bangunkan atau biasa lalu seperti itu, ya alasannya bocor, kemudian nggak menemukan tambal ban, kemudian ngubungi teman-temannya nggak ada. Sampai ada sebuah kebohongan, katakanlah foto dia itu menunjukkan sebuah tambal ban yang sebenarnya dia itu nggak ke sana. Itu ya salah satu kebohongan. Ambil di Google ya Ustaz? Nah, kalau ini sebenarnya bukan ambil di Google, karena ada pengalaman ya, mohon maaf, ada salah satu murid dulu yang kejadian seperti itu. Ketika saya tanya, ya wes, kamu cerita jujur, karena saya tahu bahwasanya kamu itu tadi enggak ban bocor. Kelihatan kok. Kalau ban bocor itu bekasnya itu ada kayak seperti apa ya, garis itu. Kemudian ketika dia cerita, alhamdulillah dia mau jujur. Saya hukum dia dengan saya suruh sholat kemudian ngaji, itu aja. Tapi yang jadi utama adalah kalau kita berani jujur apapun resikonya, insya Allah akan mendapatkan keberkahan. Itu. Tapi kalau kebohongan satu tetap diteruskan akan menimbulkan kebohongan yang lain. Oke, itu. Oke, berarti dari dusta itu tadi, berbohong itu tadi berarti kan akhirnya dia melakukan curang, yaitu curang waktu ya Ustaz ya. Kecurangan di waktu dan lain sebagainya. Jadi luas nggih. Ya, curang tidak hanya berdagang sekarang ya. Berarti curang itu sekarang menjadi lebih luas. Perbuatan, ucapan dan sebagainya tadi. Oke, kembali lagi kita masuk ke bab selanjutnya adalah kikir. Kikir itu adalah memakan harta saudara secara zalim. Ada dari surat Al-Lail nggih. Al-Lail ayat 8, wa amma man bakilla wastaqna wa kazzaba bil husna fasayanusr. Gimana Ustaz? Fasanu yassiruhu lil usra. Dan adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup serta mendustakan yang terbaik, dan akan memudahkan baginya menuju jalan kesungkaran. Dan Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang harta kekayaannya oleh Allah namun tidak dizakatinya, maka hartanya itu akan menjelma menjadi seekor ular yang mempunyai 2 titik hitam pada sebelah atas kedua matanya, kemudian ular itu akan dikalungkan kepadanya pada hari kiamat dan menggigit pipinya. Kenapa harus pipi ini Ustadz ini? Kenapa kok nggak hidung gitu? Nah, yang jadi pertimbangan satu, orang wa amma man bakhila wastaghna itu ini loh. Sebenarnya harta yang diberikan oleh Allah kepada kita itu tidak lepas dari yang namanya apa ya? Harta yang kita peroleh itu ada hak-hak orang lain juga. Yang paling utama adalah zakat. Ada haknya mustahik zakat. Karena fakir, miskin dan lain sebagainya, atau katakanlah kita harus sedekahkan. Gini loh. Orang yang kikir karena dia merasa cukup dan dia itu merasa bahwasanya yang dia dapatkan, apa yang menjadi miliknya itu ya miliknya. Dia tidak menyadari bahwasanya di balik semua yang dia dapatkan itu ada hak-hak orang lain. Maka kalau dia itu tidak menyadari dan tetap seperti itu, yang jadi pertimbangan adalah kalau yang saya pahami dalam bentuk ular itu kan ketika hari kiamat nanti. Tapi yang jadi pertimbangan sekarang ketika di dunia itu saja. Ularnya apa Ustaz? Ular kobra atau cacing tanah atau ular kedut itu, ular sawah. Kalau saya pribadi belum bisa menyampaikan ularnya seperti apa, karena apa ya, saya nggak mau terlalu jauh karena itu kan ketika hari kiamat nanti. Yang jadi pertimbangan adalah apa yang menjadi perbuatan kita di dunia itu pasti akan ada balasannya. Ketika kita bakhil, otomatis dia itu mempunyai jiwa sosial yang kurang atau sangat rendah, iya kan? Orang yang bakhil sebenarnya kalau saya pribadi itu pengembangannya bukan hanya secara harta, tapi juga secara fisik. Ingat, sedekah paling ringan adalah
senyum. Orang yang nggak pernah senyum aja itu bisa dikatakan orang yang bakhil. Saya senyum terus ya Ustaz. Itu ya kan? Sampai takut orang-orang yang melihat saya senyum terus. Itu ya. Kalau orang nggak pernah senyum aja sama dia bisa dikatakan orang yang kikir atau yang bakhil. Itu yang senyum. Apalagi ketika harta. Orang yang sosialisasinya kurang, kehidupan bersosialisasinya kurang, itu menunjukkan dia itu ingat ketika kita hidup di dunia ini kita nggak akan lepas dari namanya bantuan orang lain. Kita nggak bisa hidup secara diri sendiri. Contoh, kita lahir aja butuh orang lain nggak? Iya kan? Butuh, Ustaz. Butuh. Kemudian ketika dukun beranak mungkin. Itu sampai kita mati aja kita nggak bisa lepas dari bantuan orang lain. Kita itu hidup bersama orang lain, nggak hidup sendiri. Ya, maka dari itu kalau kita bakhil, kalau kita pelit lah, jangan harapkan orang lain itu akan baik juga dengan kita. Oke, kita meskipun ya, ini loh hartaku. Cobalah, pernah yang saya sampaikan dulu kepada para siswa ketika dalam kelas itu, berikan sesuatu yang menurut kalian itu bisa diberikan. Memang yang paling utama adalah berikan sesuatu yang kalian sayangi. Tapi untuk melatih itu berikan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Meskipun katakanlah dimulai dari sesuatu yang bisa dimanfaatkan tapi merupakan barang bekas, contoh baju tapi yang bisa dimanfaatkan. Gitu ya. Masih bisa dipakai lah minimal bajunya. Nah, itu. Tapi nggak boleh sobek-sobek ya Ustaz ya? Nah, itu bisa dipakai nggak? Bisa, tapi nggak sopan gitu. Itu ya. Ingat. Berarti masih layak. Oh iya. Orang yang bakhil itu sebenarnya dalam hatinya dia itu sebenarnya merasa nggak cukup, kurang. Karena apa? Orang yang bakhil atau pelit, dia itu merasa apa yang dia dapatkan, apa yang ada dalam dirinya itu kurang, sehingga dia berusaha jangan sampai ini berkurang, terus dia akan mencari atau berusaha mendapatkan sesuatu yang lebih dari itu. Jadi dari sesuatu itu kalau yang dikatakan bakhil, sebenarnya pada akhirnya dia itu merasa kurang, ya kurang, atau merasa kurang apa yang dia peroleh itu pingin lebih seperti itu. Karena orang yang bakhil itu kalau saya pertimbangkan adalah orang yang bakhil itu dia itu merasa orang lain itu atau perkara yang diberikan itu akan mengurangi apa yang menjadi miliknya. Dia itu nggak tahu atau tidak menyadari bahwasanya ketika dia memberikan sesuatu pada orang lain, Allah itu akan memberikan balasan yang lebih dari itu. Itu ya. Jadi dan salah satunya adalah orang yang bakhil itu kan menunjukkan tingkat keimanannya yang rendah. Itu dalam segi syariat itu. Oke? Iya Ustaz, benar banget. Bakhil atau kikir ya, sama ya Ustaz ya. Kikir bakhil. Oke. Kalau saya lihat-lihat ini kok hampir sejalur gitu ya Ustaz. Mulai dari suka berbohong, akhirnya menimbulkan curang. Terus kita kikir itu kan berarti kan curang terhadap amanah yang diberikan oleh Allah atau tugas atau yang diberikan oleh Allah. Lah, setelah kita sudah tidak memberikan atau membagikan rezeki kita berupa ya saling berbagi, setelah itu apa tadi Ustaz? Bayar zakat, nah, dan sebagainya. Terus dia itu kan intinya ingin memperkaya diri sendiri ya Ustaz ya benar. Kalau imannya tidak kuat dan dia masih belum merasa cukup dengan hartanya, akhirnya dia larinya ke mencuri ya Ustaz ya. Nah, itu yang jadi pertimbangan. Terkadang tipisnya iman, orang itu akan berusaha mendapatkan sesuatu yang dia inginkan dengan segala cara, bahkan dengan cara yang kurang baik. Ketika ada halal yang dirasa dia itu butuhkan. Contoh seperti ini banyak terjadi ya, salah satunya
dengan suap. Lanallahu rashi wal murtashi. Allah itu akan melaknat suap, orang yang menyuap dan orang yang disuap. Itu melaknat. Kata-kata laknat kan bukan hanya dibenci, udah disumpahi ya. Yes, itu ya. Oke. Akan ini ada juga dari hadis riwayat Abu Daud ya. Rasulullah SAW itu pernah ditanya tentang buah yang tergantung di atas pohon. Lalu beliau bersabda, barang siapa yang mengambil barang orang lain karena terpaksa untuk menghilangkan lapar, itu tidak dijatuhi hukuman, Ustaz. Loh, dijatuhi hukuman tetap. Ini belum selesai. Oke. Tidak dijatuhi hukuman, Ustaz. Nah, setelah itu tapi kalau kita mengambil buah yang digantung tanpa kita lapar atau itu hanya kesenangan kita, itu dijatuhi hukuman dengan membayar apa yang kita ambil. Akan tetapi barang siapa yang mengambil sesuatu barang sedangkan ia tidak ke dalam kebutuhan dan sembunyi-bunyi setelah diletakkan di tempat penyimpanan, itu kan tadi kan buah kan gelandong tuh, Ustaz. Kalau ini udah disimpan, sudah dijaga, kita ambil oleh penjaga, kemudian nilainya seharga perisai. Nah, itu wajib atas harganya adalah potong tangan. Jadi kalau saya lihat dari situ ada 3 hukuman, Ustaz. Yang pertama adalah hukuman dimaafkan saat emang kita mencuri buah dan emang keadaan lapar dan itu emang nggak dijaga. Kedua, kita ngambil tapi kita nggak butuh hasilnya, atau kita masih bisa lah berjuang sendiri, dan itu hukumannya adalah mengembalikan harga seharga yang diambil. Dan yang terakhir adalah ya wis kudu dijogo rapat-rapat tapi diambil dalam arti mencuri di bank, di ATM, dan dia emang nggak butuh buat makan. Itu kan terlalu besar lah kasarannya, kita makan kan sehari cuma 10.000 bisa hidup ya. Kalau itu kan udah bermiliar-miliar, itu kemungkinan besar untuk judi, foya-foya, menginginkan egonya tadi mulai dari kikir, nah dan sebagainya. Nah di sini tuh yang saya tanyakan itu perisai itu dulu harganya berapa ya? Kok sampai seharganya itu kok, kalau riwayatnya Rasulullah kok sampai sebegitunya? Gitu. Kalau yang dulu kalau panjenengan tanya harga ya mohon maaf, karena satu zamannya Nabi itu kan mata uang yang dipakai tidak seperti zaman sekarang. Itu yang pertama. Kemudian perisai zaman dulu itu memang termasuk harta yang paling mewah dan berharga. Sebenarnya bukan hanya paling ya termasuk harta yang berharga. Salah satunya kan pedang, perisai, kuda dan lain sebagainya. Nah, kalau disamakan dengan perisai, yang saya pahami bahasanya itu termasuk dari harta yang berharga, makanya dihukumi di hudud potong tangan itu. Yang kalau mencuri pertama kanan, tangan kanan, kemudian kaki, nah bisa jadi seperti itu. Nah ini kalau yang saya pahami dari yang 3 perkara tadi. Kalau kita mengambil sesuatu meskipun dalam kondisi lapar, sebenarnya pada hakikatnya ini juga barang haram yang kita ambil. Karena apa? Bukan milik kita. Lah, kita mau tidak mau tetap harus minta izin kepada yang punya, bahwasanya yang dia makan itu agar menjadi halal. Dan dia sampaikan dengan sejujurnya, insya Allah orang itu atau yang punya itu tidak akan mempermasalahkan, karena apa yang diambil hanya sebagian dan untuk menutupi rasa laparnya. Ingat, meskipun dalam perkara apapun memang ad-dararu tubihul mahzurat, perkara yang terpaksa itu bisa memperbolehkan perkara yang dilarang. Contoh seperti tadi itu, kita mencuri karena apa? Kita kelaparan. Ada sebuah analogi ketika kita di tengah hutan. Kemudian di dalam hutan itu kita posisi sangat lapar. Nah, di situ ada babi atau perkara yang haram lah katakanlah. Kemudian ada
Keong Ustaz, keong. Bukan, tanaman jagung. Kadal. Oh, tanaman jagung. Nah, tanaman jagung ini di tengah hutan. Terus ada babi. Kalau kita sangat lapar, ini kira-kira yang diambil yang mana ya? Ya kalau bisa babi, kalau bisa jagung. Ini sama-sama bisa dua-duanya. Oh berarti saya ngambil jagung Ustaz. Nah, karena jagung halal ya. Ya, tapi tetap mencuri ya Ustaz. Nah makanya ini kira-kira pilih yang mana? Aduh saya nggak tahu Ustaz. Nah, ini kalau ada dua permasalahan seperti ini, yang paling baik mana? Sebenarnya nggak ada yang baik. Tapi kalau ketika saya ditanya seperti itu, ambil babinya atau perkara yang haram. Karena apa? Kalau babi di tengah hutan itu kan nggak ada yang punya. Jadi kita makan babi, tapi secukupnya, jangan terlalu banyak. Secukupnya yang untuk bisa kebutuhan kita. Hanya untuk menghilangkan rasa lapar aja. Karena nanti kita cukup ya mohon ampun kepada Allah. Karena apa? Ini nggak ada yang punya. Beda dengan jagung. Kalau yang kita ambil jagung, yang kita jadikan pertimbangan adalah hakul adami dan hakullah. Kita mohon ampun kepada Allah karena telah mencuri, dan kita mohon maaf kepada yang punya. Karena apa? Kalau ada ladang jagung di tengah hutan zaman sekarang tidak jauh beda, pasti ada yang punya. Itu kan tengah hutan loh. Beda ya, kalau soalnya di tengah hutan itu jarang jagung yang tumbuh dengan dalam bentuk tertata sama sekarang. Itu ya hakul adami dan hakullah. Itu ya sih. Itu yang masalah buah tadi. Jadi tetap mau tidak mau kita harus mohon izin menjadi kesahannya, kehalalan dari apa yang kita makan. Itu yang pertama. Yang kedua karena kita enggak lapar, tapi ada unsur nafsu biasanya, atau ada unsur kesempatan. Nah ini terjadi ya, jujur aja saya kecil sering, atau bukan hanya pernah tapi sering. Sering. Iya, dulu waktu kecil ketika di rumah terus main-main sama temen, terus ada pohon jambu atau mangga punya tetangga. Ya dulu jujur aja, saya ngambil buahnya dulu. Kalimatnya simpel, "Lek, nyun." Yo, padahal sama yang punya itu lo belum jawab. Hanya saya ngambil. Nah, padahal dalam posisi itu jujur aja saya nggak lapar, atau teman-teman saya juga nggak lapar. Lah, ya alhamdulillah oleh Allah saya diberikan kesadaran ya agak lama sih. Saya mohon ya ke rumah yang punya, mohon keikhlasan. Ya alhamdulillah orangnya yang punya itu nggak masalah kan sebenarnya. Sampai ada kalimat, tahu gitu kamu bilang aja minta lu dikasih gitu. Kalimatnya cuma simpel gitu. Ya njupuk-njupuk oleh wong gak ono sing ngepek gitu. Itu ya. Nah, kalau kita saya sempat ini ya nopo niki diikhlasaken nopo diganti kata lain itu. Terus ada kalimat yang diambil itu berapa benarnya? Saya bilang saya 3. Teman saya ya enggak apa-apa gitu aja. Kalimatnya simpel seperti itu. Nah, mencari keikhlasan inilah yang sulit sebenarnya. Terus yang ketiga tadi terkait ya tadi itu, ini hukum Islam yang dipakai. Cuman terkadang hukum-hukum yang dipakai ini harus menjadi pertimbangan adalah terkadang apa yang kita ambil itu hukum yang dipakai itu harus disesuaikan dengan apa yang diambil. Kalau yang diambil meskipun dalam penyimpanan yang diambil hanya 3 butir atau 3 buah saja, masa harus dilaporkan di penjara dan lain sebagainya. Meskipun ada kalimat yang ya mohon maaf biar jerah atau apa, enggak bisa. Karena memang hukum Allah kalau seperti itu ya harus ya secara dipotong tangan. Tapi ada unsur kemanusiaannya loh. Gak masa yang diambil hanya 3 buah sampai dipotong tangan. Kan enaknya ngomong kita minta keikhlasannya saja. Itu ya. Iya Ustaz. Masalah babi itu saya pernah dengar dari
ceramahnya Ustadz Hanan Taki ya Ustadz. Itu katanya kalau kita makan waktu kita lapar dan kita nggak ada makanan, kita boleh memakan apa saja yang ada di situ walaupun itu haram. Entah itu bangkai, entah itu babi. Tapi ada tingkatannya Ustadz. Kalau saya dengar itu, yaitu yang pertama adalah saat kamu lapar, kamu makan hanya untuk menutupi rasa laparmu aja. Tapi kalau rasa laparmu sudah hilang, kamu harus berhenti karena itu. Lahapan selanjutnya atau suapan selanjutnya itu adalah akan menjadi dosamu dan itu akan diharamkan babi itu untuk dimakanmu. Gitu ya Ustaz ya? Ya seperti itu memang. Makanya tadi saya bilang makan sesuatu yang haram secukupnya. Karena apa? Ya namanya manusia kan tingkat kenyangnya atau tingkat kecukupannya juga berbeda-beda. Itu ya. Jadi memang benar yang disampaikan oleh yang sampean sampaikan tadi, lebih baik mana ngambil di kebun jagung ataukah babi di tengah hutan. Lebih baik babi karena apa? Yang kita ambil adalah hakullah, katakanlah itu. Tapi kalau milik Allah ya Ustaz ya. Karena apa? Di tengah hutan kan nggak ada pemiliknya. Kita hanya mohon ampun kepada Allah. Tapi kalau yang ladang jagung, kita ambil jagungnya, ya bukan hanya hakullah tapi hakul adaminya juga. Oke, Ustaz. Kita lanjut ke topik selanjutnya, yaitu topik yang merusak dunia ini Ustaz. Yaitu yang kita tahu bahwa di Indonesia korupsi itu apa sih? Menyimpangkan uang rakyat, menyelewengkan uang rakyat, mencuri uang rakyat, merusak tatanan dunia kalau buat saya. Wah, kenapa? Karena saya yang bilang adalah korupsi. Saat korupsi ada, itu yang selalu menjadi tersangka itu adalah menteri-menteri atau staf-stafnya yang bertujuan pada uang-uang itu yang mereka korupsi itu adalah uang yang digunakan oleh masyarakat. Contoh yang terbaru adalah Juliari Batubara diduga pakai dana korupsi bansos COVID-19. Jadi kita dalam pandemi ekonominya hancur, menteri itu ngasih sembako ke masyarakat ke 17 juta jiwa ya, itu dia hanya mengambil 1.000 per bansos, tapi diduga bisa untuk membeli pesawat jet pribadi. Itu berapa miliar itu? Nah itu. Terus ada juga Edi Prabowo yang mendapat hadiah dalam kasus ekspor benih lobster. Jadi dia kalau tadi saya ngobrol sama saya tadi kalau nggak salah Pak Rahman. Jadi waktu dia menjual lobsternya itu kan, dia itu kayak dapat cashback atau uang kembali. Dan itu dia untuk belanja di Amerika sama istrinya. Waduh, enak sekali ya Ustaz. Nah, kalau buat saya itu kan akhirnya membuat masyarakat Indonesia terutama ya, kita ngomongnya adalah korupsi yang ada di Indonesia, membuat masyarakat Indonesia itu menjadi kesusahan. Bener ya Ustaz ya? Kalau tiba-tiba saya ngambil satu ayat, yaitu ayatnya Al-Baqarah ayat 11, wa iza qila lahum la tasidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Itu adalah janganlah membuat kerusakan di muka bumi ini. Kalau saya pakai ayat itu bisa nggak Ustaz? Jadi intinya orang korupsi itu sudah kelewat batas itu, nggak hanya merusak diri sendiri atau orang lain, tapi merusak bumi Ustaz. Kalau saya pribadi, kalau orang korupsi itu bukan membuat kerusakan di bumi, tapi dia telah mencuri harta orang banyak. Kalau yang dicuri hanya 1-2 orang, mungkin tidak masalah. Ini rakyat. Sekarang sampean saya tanya, yang dicuri kira-kira harta berapa orang? 17 jiwa. 17.000 jiwa, juta jiwa. Andai kan bisa jadi itu bisa jadi halal kalau dia itu dapat keikhlasan dari orang-orang itu. Maaf Ustaz, saya nggak ikhlas. Itu kan, itu yang kita ambil. Karena apa? Ikhlas itu secara lisan mudah. Ikhlas, tapi dalam hati
sedikit pun atau sekecil pun ganjalnya di dalam hati, itu tidak bisa dikatakan ikhlas secara murni. Ikhlas itu artinya adalah murni. Murni kan bening, tanpa ada celah atau kotoran sedikit pun. Lah yang jadi pertimbangan adalah kalau korupsi yang tadi itu lebih pada dia mengambil hak orang lain, dan yang jadi pertimbangan adalah berapa juta jiwa yang diambil haknya dan berapa juta jiwa yang harus dia mintai keikhlasan dari yang diambil. Dan apalagi ingat doanya orang yang terzolimi itu dijabah. Ya, semoga aja Allah memberikan hidayah kepada mereka semua kita, karena yang kalau ada kalimat korupsi yang dilakukan oleh katakanlah ya mohon maaf tadi pejabat ya, kalau ada orang yang terzolimi itu mendoakan sesuatu yang kurang baik lah katakanlah, bisa jadi jabah itu ya. Kembali yang tadi bahasanya kalau saya nggak akan terlalu menanggapi hal itu kan, karena memang ada pihak-pihak yang sudah seharusnya menjadi tugasnya. Cuman yang jadi pertimbangan adalah kalau petingginya seperti itu, kita jangan sampai kita tunjukkan kedewasaan kita. Kita tahu mana yang baik, yang mana yang tidak. Tunjukkan kedewasaan kita. Kalau ini kurang baik, maka sebisa mungkin kita jangan melakukan itu atau menghindari. Tapi kalau dikatakan baik, ya mohon. Karena apa? Terkadang yang jadi pertimbangan adalah ya mohon maaf, karena media itu yang kita peroleh terkadang nggak kita saring, hanya kita terima mentahnya saja. Terkadang yang jadi pertimbangan adalah kita lebih tertarik pada sesuatu yang kurang baik dari media. Katakanlah kalau korupsi, coba ayo katakanlah ketika ada dua berita, satu menteri yang korupsi lah, kedua menteri yang membangun masjid, kira-kira kita lebih tertarik yang mana? Yang korupsi. Iya kan? Itu karena apa? Secara daripada bangun masjid ya, pada sama-sama berapa miliarnya, lebih baik ngurusin korupsi. Kan gibah itu menyenangkan Ustaz ya. Lah itu gibah itu kalau yang kita omongkan benar loh, tapi kalau yang kita omongkan salah itu bukan gibah tapi fitnah itu ya. Jadi kalau seperti itu terkadang kita harus bisa memilah dan memilih dan menyaring ya. Dan yang jadi pertimbangan adalah kalau kita katakanlah dapat berita dari sebuah media yang kurang baik, kemudian kita tertarik dengan itu akan terus menerus. Secara tidak langsung kita tertanam dalam diri kita, dalam otak kita, dalam hati kita ada rasa ketidaksenangan, ada rasa benci. Secara tidak langsung kita telah menanamkan rasa benci dalam diri kita. Maka dari itu cobalah kita kan dilarang oleh Allah untuk berprasangka buruk, ya kan? Suudun ya Ustaz. Karena inna ba'dadz-dzanni ismun, sebagian dari prasangka saja, bukan prasangka jelek, sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Apalagi prasangka buruk itu ya. Ya kalau ada hal seperti itu, lah cukup kita ketahui saja. Kita nggak usah terlalu kok nggak berita, nyari yang berita lagi yang ada unsur kurang baik. Karena apa? Bisa menimbulkan rasa benci dalam kita. Sekarang ketika saya tanya jujur-jujuran panjenengan, saya tanya, sampean suka nggak dengan katakan, mohon maaf tadi disebutkan Bapak Edi. Tadi suka apa enggak? Kalau saya pribadi, karena saya nggak kebagian, jadinya saya benci. Itu tapi nggak tahu kalau saya nanti kebagian, saya benci apa enggak ya? Ini kan watak manusia soalnya. Lah, secara kemanusiaan kan seperti itu. Maka tunjukkanlah kedewasaan kita, bahasanya makanya tadi saya sampaikan harus bisa memilah dan memilih. Kalau ini berita ini, info ini menjadikan kita lebih baik, alhamdulillah, lanjutkan. Tapi kalau malah mengotori hati, menjadikan kita lebih jelek, sebisa mungkin kita hindari. Itu ya. Itu. Oke, Ustadz Hilmi, matur suwun sangat ini. Sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini udah
lebih ini 30 menit ini, dan katanya panjenengan ada urusan lagi di sekolah lain ya Ustaz buat ngajar ngaji ini. Ngampun udah menyita waktu kayaknya lebih dari 15 menit menyita waktu mboten ngomong gitu. Semoga aja Ini barokah. bukan kikir ya Ustaz ya. Atau mencuri waktu betul ya? Enggak, guys. Makasih Ustaz atas kehadirannya. Semoga kita bisa ketemu lagi dan diskusi berbagai macam hal untuk kita dan ya umat muslim lah. Oke. Terutama di lingkungan kita yang sendiri dulu nggih. Terima kasih banyak Ustaz kehadirannya. Sama-sama. Kita akhiri dengan salam Doa kafaratul majlis. dan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.